saya berdiri saja. Kalau dulu ketika saya sampaikan tentang ngantuk, saya ikutan ngantuk. Karena kalau laki-laki harus peka berdiri, jadi meskipun senang Pak. Karena kita nggak pernah ngantuk, betul ya? Kita sepakat dulu nih. Sebelum acara kita mulai, saya mohon dengan sangat simak dengan baik, ya, simak dengan baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang menjawab 50%. Nanti kurang 100%. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang mengucapkan dan menjawab salam saya itu sampai ke perbatasan Cikande. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti. Kalau kepala desa berarti orang tua kita. Tadi Ibu sudah menyampaikan, sekecil apapun pasti masyarakat mengadu kepada Ibu Kepala Desa dan pembina Desa Jayanti. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Pembina Desa Jayanti, orang tua kita, Bapak Haji Rebo. Yang saya hormati Bapak Sekdes, Pak Imam. Yang saya hormati sahabat saya, Binamas Desa Jayanti, Pak Anggi. Yang saya hormati Bapak Jaro, RT, RW, dan adik-adikku yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana tentu kita masih berikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa kumpul bersama dalam rangka memberikan atau silaturahmi, dan nanti akan kita simak bersama tentang perihal narkoba. Dan tak lupa kita sampaikan salawat kita pada junjungan Nabi besar Muhammad serta sahabat dan umat hingga akhir zaman. Baiklah, adik-adikku, bapak-bapak semua dan ibu-ibu, sebelum kita sampai atau saya menyampaikan materi narkoba, saya ingin sama-sama saling mengingatkan masalah etika sopan santun. Yang pertama, adik-adik, ketika kita pamit kemanapun, pamit kepada kedua orang tua, apa yang kita lakukan? Ucapkan salam, kemudian cium. Kalau cium ini namanya cium apa? Cium pipi. Yang kedua cium. Yang ketiga cium tangan. Nah, saya ingin menyampaikan pada adik dan ingin bertanya, yang mana yang sering kita lakukan? Cium pipi, cium jidat, atau cium tangan? Ada di tahun era 2024 ini sekali ada anak yang belum nempel tangannya kepada orang tuanya sudah dilepas. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Tapi saya yakin tidak ada di wilayah desa Jaya. Ketika siapa sih yang tahu, yang merasakan, yaitu ada di hati kita masing-masing. Yang tahu kita apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Kalau masih ada yang sering ada yang dilakukan cium pipi, cium jidat, maka hilangkan, dia dapat dirubah. Lakukan yang lebih pantas, beretika sopan santun, yaitu tangan orang tua dicium. Tangan orang tua dicium. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, ketika anak kita biasanya cium pipi, cium jidat, mohon ingatkan. Kenapa? Hal emang Pak, kok hal sepele, hal kecil kok Bapak sampaikan? Kenapa? Orang pandai belum tentu beretika. Orang bodoh pun belum tentu beretika. Tapi kalau beretika, baik itu orang pandai maupun bodoh, maka itulah nomor satu. Oh, itu anak siapa? Sopan banget. Loh, itu anak siapa? Sopan si Rizky, anak siapa? Langsung contoh, itu sopan banget dia. Ketika ada bapak-bapak yang lagi di jalan, dia mengucapkan permisi.
Karena dari sekali beretika sopan santun anak-anak yang di era globalisasi tahun 2024 ini zamannya banyak berubah, Pak. Betul Pak? Betul, ingatkan anak-anak kita. Yang kedua, adik-adik, jangan sampai anak-anak kita ini lebih pandai main gadget atau HP daripada minat belajar sama mengaji sangat sulit atau susah. Siapa yang tahu? Tanyakan kepada hati kita, adik-adik. Ya. Kalau sudah nggak beretika, maka seterusnya anak tersebut tidak akan menggapai sesuai cita-citanya masing-masing. Betul Pak? Betul. Nah, itu nggak beretika. Tapi kalau hal yang kecil saja kita sudah biasa tiap hari melakukan, cium tangan kepada bapak ibu kita, maka itulah anak-anak yang bisa jempol satu. Jadi artinya itu yang terbaik. Ya. Kemudian ya. Yang pertama etika sopan santun cium tangan. Yang kedua Pak, ingatkan juga anak kita dan adik-adik. Ya. Tanyakan pada hati kita ini di rumah lebih banyak main gadget atau belajar atau mengaji? Gitu. Ya banyak kita udah duduk. Nah, banyaknya kemana kita? Kita lanjutkan tidak? Yuk. Kita lanjutkan kan nih? Lanjut. Masuk ke tema narkoba. Ya, di luar dari situ saya harus menyampaikan etika sopan santun. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan sampai adik-adik lebih pada main gadget. Bahaya sekali Pak. Kalau ada anak kita usia 4-5 tahun sudah terbiasa main HP atau gadget, mohon dilakukan pengecekan. Jangan sampai jarinya itu salah pencet sehingga melihat video yang khusus orang dewasa. Ya, jangan sampai anak usia 4 tahun setiap hari kita berikan HP sehingga anak kita kecanduan main gadget. Ya. Itu Pak, siapa namanya Pak? Gimana? Sehat? Namanya siapa dulu? Nah, Muhammad Abadi. Nah, itu dia tukang dulu nih. Nah, jadi yang pertama etika sopan santun. Yang kedua batasi adik-adik dari gadget atau HP. Ingat adik-adik ya, jangan sampai adik-adik pemudi desa Jayanti lebih pandai main gadget daripada minat belajar dan mengaji sangat sulit. Ya. Siapa yang tahu? Tanyakan pada hati kita masing-masing. Ya, atau usia 45 tahun kita biarkan anak-anak kita. Yang penting anak kita anteng Pak. Yang penting anak kita adem, nggak cerewet kepada kedua orang tua. Kita kasihkan saja HP yang berdampak, maka terjadilah. Ya, saya di rumah sampai detik ini tidak berikan HP kepada anak saya. Sistemnya gimana supaya anak saya nggak menangis? Ketika saya lepas piket, anak saya di usia 9 tahun melihat anak tetangga mau melihat HP atau mau main HP, kita berikan kepada anak saya dengan batas waktu tidak boleh sampai 1 jam. Ya. Kalau istri saya juga lepas piket ada di rumah, sebaliknya sama Pak, memberikan HP, tapi dibatasi. Ya. Anak saya ada 4 perempuan semua. Ya, yang di tabungan, di akhirat 2, di dunia yang hidup 2. Jadi artinya kalau saya menyampaikan, saya sudah berikan contoh kepada anak kandung saya. Jadi, baik, yang pertama apa Dede? Yang tadi saya sampaikan etika. Nah, yang kedua itu tepuk tangan semua ya. Ada harus lebih semangat.
Ya, kita usia saya nggak jauh dari beda 2-3 tahun sama adik-adik kan. Ya, adik-adik di sini usianya berapa tahun? 27 ya, beda 2 tahun sama saya. Coba, saya masih semangat, cuma beda 2 tahun. Tapi kita pantang menyerah juga, ya, nggak mau kalah sama yang lain. Kita buktikan. Ya. Saya jadi polisi sudah kurang lebih 20 tahun dari tahun 2003. Nah, berarti awet muda kan? Awet muda. Nah, baik adik-adik. Tadi ibu sudah menyampaikan masalah tramadol. Ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ini belum masuk ke bagian sesi narkoba. Yang ibu sampaikan pada hari Rabu akan saya ulas kembali. Saya ingatkan kembali. Kenapa tramadol itu ketika kita menggunakan 3 atau 4 tablet atau butir itu masanya sampai 24 jam jika kita menggunakan. Ya, bagaimana sih Pak? Akan fly, seakan-akan terbang, seakan-akan dunia milik kita. Kata siapa? Kata para pelaku yang sudah kita lakukan tanya jawab. Ancamannya luar biasa adik-adik. Undang-undang kesehatan ancaman 12 tahun. Loh, bagaimana Kak Wahyu jika saya hanya menggunakan baru seminggu, barang buktinya ada 40 atau 20 saja, kita ketangkap oleh pihak narkoba, itu bisa juga dilakukan rehabilitasi. Di mana adanya? Yang pertama salah satunya ada di BNN, dan yang kedua adanya pihak-pihak yang sudah kerjasama dengan pihak polisi untuk melakukan rehabilitasi. Jadi sangat disayangkan jika ada oknum, jika pemuda Desa Jayanti, ya, ibu kepala desa ditelepon, Bu, si Anu ketangkap. Apa betul itu nih ibu kepala desa Jayanti? Bu, warga ibu ketangkap. Ini dengan siapa Pak? Kata ibu kepala desa. Ini dengan unit reskrim narkoba. Apa betul? Si Rizky ini, contoh ya, si Rizky ini warga ibu? Iya betul Pak. Di kampung apa? Di kampung Jayanti contoh. Ya, kenapa memang Pak tangkap? Dia menggunakan dan kedapatan menggunakan jenis tramadol atau eximer. Jadi sudah tidak ada lagi adik-adik. Pemuda Desa Jayanti menggunakan jenis obat-obatan tramadol atau eximer. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, sudah terjadi 1 tahun lalu kasus pemerkosaan yang mana pelakunya kurang lebih 3 atau 4 orang yang terjadi di wilayah Jayanti. Loh, kok bisa? Kenapa Pak? Korbannya anak SMP. Dia janjian di HP atau di medsos, kenalan di Facebook. Dia janjian, kemudian diajak ke lapangan Pasir Muncang. Setelah diajak di lapangan, dia dikasih air minum, yang mana minuman soda tersebut yang tidak bisa saya sampaikan dicampur oleh obat tetes mata. Kemudian anak tersebut pingsan. Setelah pingsan, di lapangan tersebut dilakukan pemerkosaan yang mana pelakunya adik kakak kandung salah satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai adik-adikku, yang tadi season kedua, jangan sampai kita pandai bermain HP, gunakan gadget, gunakan media sosial dengan aktif dan positif. Ya, Pak, bagaimana pelaku sudah tertangkap tidak? Sekarang sudah di LP Jambe, ya, dan divonis 8 tahun oleh hakim. Karena kenapa? Karena anaknya masih usia SMP. Artinya ketika saya sampaikan jangan sampai terjadi untuk pemuda Desa Jayanti hal yang demikian.
lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan kita dikenalnya itu Badung pak, anaknya si Badung banget dah itu. Ya kalau bahasa Betawi, buset orang Badung bandel, nakal, dekil, jelek lagi. Jadi kita yakin pemuda desa Jayanti tidak ada yang seperti itu. Ya bisa kita laksanakan adik-adik? Ya. Bisa kita laksanakan? Ya. Tepuk tangan dulu, pegang. Kemudian tadi sudah dibahas oleh Ibu Kepala Desa. Adanya kita lihat di media sosial anak-anak ABG di usia SMP dan SMA, yaitu geng motor. Ya. Awalnya gimana Pak itu? Awalnya itu dia diajak di media sosial atau di Facebook lewat Messenger, dia janjian komunikasi, gabunglah dia bentuk di grup WhatsApp komunitas contoh Bading Loncang atau Oncom Angus, ya, grupnya Oncom Angus contoh. Si A sebagai menjadi ketua untuk mengajak adik-adik contoh yang berada di desa lain, desa Pasir Muncang, desa Sumur Bandung. Contoh nih, ayo kata ketua Oncom, kita kumpul bersama, dulu besok bawa sajam semua, kita kumpul konvoy bawa motor. Kemudian setelah dia kumpul bersama, dia janjian dengan teman lawannya. Seakan-akan jadi jagoan dia, mengacungkan senjata tajam. Ayo kita baca ada musuh tak? Ada tidak di Jayanti? Tidak ada ya. Untuk pemuda desa Jayanti, saya yakin tidak ada. Jangan mengikuti ketika diajak oleh teman adik-adik untuk melakukan perbuatan yang negatif dan perbuatan yang melanggar tindak pidana. Loh, bahwa sajam ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, ancaman 9 tahun jika kedapatan membawa senjata tajam. Kalah itu jenisnya apa saja? Jika kita melakukan membawa kedapatan senjata tajam, kau harus ingat, ketika kita ada yang mengajak berbuat yang negatif, kau harus ingat, kau bayangkan di hatimu dan di akalmu ini wajah kedua orang tua. Kedua orang tua dari 1 sampai 9 bulan adik-adik, ya, mengandung sampai melahirkan sampai detik ini adik-adik sehat dan sudah beranjak dewasa. Itu kata siapa? Karena orang tua. Kau bayangkan jika ada yang mengajak, kau bayangkan wajah orang tua. Ya, kita nggak ingin terjadi lagi yang sudah 2 minggu atau sebulan lalu terjadi viral, yaitu anak-anak yang di rombongan 3 Raksa, Jambe, Tenjo kumpul bersama kemudian pecah dan bertemu di wilayah desa Jenjing untuk melakukan mengacungkan senjata tajam. Itu di Jenjing pecahnya. Mereka kumpul bersama anak-anak pemuda desa Jambe, Tenjo, 3 Raksa, dia janjian di media sosial, di WhatsApp dibentuk, ya, berteman, rangkul diambil semua. Kemarin melihat tidak membawa senjata tajam, mengacungkan senjata tajam anak-anak muda, anak ABG usia SMP dan SMA. Pelakunya sudah tertangkap dan ditangani oleh Polsek 3 Raksa. Yang ada lagi ya, sampaikan kepada ibu bapak kepala desa dan Babin Kaptipas, jika ada yang mengajak via WA, via Messenger di Facebook, kalau ada yang mengajak janjian untuk melakukan tawuran, jangan kau diam saja, kau sampaikan saja. Atau malu, ada bapakmu biar sampaikan kepada bapak ketua RT, yaitu ketua rukun tetangga. Jangan, Pak, gue EGP aja deh, emang gue pikirin walaupun gue dapat info, gue diemin aja. Sampaikan, jangan kau diam saja. Udah nggak ada zamannya ketika kita ada yang mengajak, maka kita diam saja. Ya. Bahwa pemerintahan desa Jayanti, ya, bisa berkembang, bisa maju, yang tadi udah ibu sampaikan.
jadilah masa depan yang lebih baik. Jangan kau lihat ke belakang, ya. Kau lihat ke depan, saya ingin menjadi apa, saya ingin menggapai cita-cita menjadi apa, hanya adik-adik yang lebih tahu daripada kita, ya. Baik, itu sekelumit yang sudah terjadi di wilayah hukum Polsek Cisoka, yang mana Polsek Cisoka membawai 3 kecamatan, berarti semuanya 25 desa. Polisinya semua ada 39 yang membawahi 3 kecamatan, ya. Polisi jika tidak dibantu oleh adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, maka kita bukan siapa-siapa, ya. Jadi kita ini bukan siapa-siapa ketika tanpa dibantu oleh masyarakat. Baiklah, silakan Pak Sekdes, remaja melawan narkoba. Silakan dari. Nah, ini Pak, ada yang kenal dengan siapa? Pak Joko Widodo. Ya, kalau ada yang nggak kenal, luar biasa ya. Ini Bapak Presiden kita, yaitu Pak Jokowi menyampaikan, ya, situasi di negara ini sudah dalam status darurat narkoba. Untuk itu kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Jangan ganti, Pak Iman. Nah, kenapa remaja rentan terjerat narkoba? Ya, kita lihat kenapa sih Pak? Faktor keluarga. Contohnya apa? Melihat bapak ibunya sering cekcok mulut atau berantem di rumah, sehingga anaknya mengatakan dalam hatinya, gue pusing punya orang tua kayak begini, ribut mulu, tidak menjadikan panutan kepada kita, sehingga sangat gampang terindikasi adik-adik menggunakan narkoba. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan, ya, tetangga, kampung, rumahan. Ketika ada 2 oknum saja, satu saja mengajak adik-adik, cobain aja, itu obat apa? Pokoknya kalau lu pakai obat ini, lu enak dah pokoknya. Lu punya masalah hilang semua. Akhirnya iming-iming oleh anak tersebut, maka adik-adik menggunakan narkoba. Kemudian faktor individu, ya, itu tergantung kita, ya. Baik mau atau tidak melaksanakan, tergantung diri kita sendiri. Saya mau nanya, lanjutkan tidak? Lanjutkan tidak? Lanjutkan tidak? Jadi saya upayakan supaya kita nggak ngantuk. Baik, lanjut. Jadi singkat saja, ya, masuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non sintetis, semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, adik-adik, ya, ngomong panjang lebar narasumber, menyampaikan 1 atau 2 jam. Ketika kita diniatkan di hati, kalau tidak ada niat yang baik, maka semua yang kita sampaikan akan bisa terjauhi dari narkoba. Baik, narkoba bisa kita lihat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya, menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, menghilangkan, mengurangi rasa nyeri. Contoh heroin, sabu, ekstasi, ganja, morfin. Kita bisa lihat psikotropika, menyebabkan pengaruh pada susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, contoh eksotan, pipet, dan diazepam. Kemudian bahan-bahan adiktif, bukan termasuk narkotika, namun yang berpengaruh pada kerja otak. Contoh alkohol, inhalan, atau lem atau rokok. Ganti Pak. Ada golongan 1, 2, dan 3. Ganti lagi Pak Imam. Bisa 2-3 jam. Nah, sabu-sabu
waspada meningkat, bergairah, senang, susah tidur, dan hilang nafsu makan. Kalau ada yang tak tahu mekin, itu kurang lebih 1 G kalau ditimbang. Sabu-sabu 1 G itu kurang lebih 1,5 juta. Mahal tidak? Mahal tidak? 1 G sabu-sabu kurang lebih 1 saset itu mekin atau sasa itu 1,5 juta. Bahkan ada yang 2 juta. Jika kita menggunakan sabu-sabu, bagi para pelaku yang sudah kita tanya jawab, yaitu sabu-sabu yang pertama waspada meningkat. Contoh, kita memakai sabu-sabu nih, ya, kita memakai sabu-sabu, kita didatangi oleh teman kita, jadi waspadanya sangat meningkat, sangat takut. Padahal temannya yang datang atau bapak ibunya, seakan-akan jika pengguna sabu-sabu seakan waspada meningkat, menurut dia itu polisi yang datang, sehingga dia ketakutan kabur dia. Kemudian bergairah, sangat senang atau susah tidur. Contoh deh, ketika menggunakan sabu-sabu, bagi yang sudah tertangkap oleh pihak polisian, itu dia mengakui bahwa sabu-sabu itu, adik-adik sering lihat artis kenapa menggunakan sabu-sabu, Pak? 3 hari 3 malam dia akan melek, matanya kuat, tidak akan tidur, melakukan kegiatan aktivitas dia akan kuat, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa ngantuk. Karena banyak sering kita lihat oknum artis yang menggunakan banyak sabu-sabu. Betul Pak. Kita lihat di televisi, oknum artis A kedapatan menggunakan jenis sabu-sabu. Ya, itu jadi dia karena manggung dari panggung ke tiap pelosok provinsi, karena dia ingin badan sehat terus, dia melakukan sabu-sabu. Kemudian nafsu makan tidak ada, dia nafsu makan. Kuat dia nggak makan selama 3 hari. Ya, silakan Pak. Nah, ini ganja, cemas, panik, acuh-acuh, motivasi rendah, murung tegang, mudah marah, cemas, sering menguap, ngantuk, pengendalian diri, konsentrasi kurang, depresi yang paling contoh. Kita menggunakan ganja. Ganja itu ada paket hemat. Ada yang 20.000, ada yang 50.000. Itu bagi para pelaku namanya paket hemat, yaitu jenis ganja. Ya. Ganja yang sudah kering, kemudian asap dibentuk jadi seperti rokok, diisap, asapnya diisap, dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya kita merokok ya, asapnya dikeluarin. Kalau ganja, bagi para pelaku ganja yang menggunakan ganja itu, asapnya dimasukkan ke dalam tubuh, tidak dikeluarkan. Bagaimana Kak Wahyu? Kenapa kalau memakai ganja itu? Salah satunya itu ketika ditambah oleh teh manis, minuman teh manis, maka akan bertambah nafsu makannya. Biasa 3 mangkok, ini lebih dari 3 mangkok. Ini contoh, tapi jangan diikuti, ya. Jadi yang kita sampaikan yang jelas, narkoba itu dapat merusak kesehatan dan merusak generasi anak bangsa. Kemudian ekstasi 1 butirnya ada yang 500.000 bahkan 1 juta lebih. Ketika menggunakan atau meminum ekstasi, ada musik atau tidak ada musik, maka dia akan godek terus, goyang. Musiknya sudah berhenti, tapi dia masih dengan gayanya, dia masih goyang. Itu ekstasi. Kemudian setelah dia sudah capek, cemas, dia cemas, keringat, ya. Kemudian denyut jantung meningkat, seakan-akan dia, menurut dia polisi akan menangkap, pada polisi masih jauh di polsek atau polres, seakan-akan aja dia cemas, sangat cemas. Lanjut Pak Imam. Nah, ini heroin atau putau. Putau itu penggunaannya, kita lihat ada jarum suntik, tangan ikat,
kencangkan mengepal, lalu disuntik ke dalam, masuk ke dalam tubuh, ya, berat atau ke tangan sehingga masuk ke dalam tubuh, ya. Senang, hilang rasa sakit, mual, muntah, pusing, menurunnya gairah seksual atau mati, ya. Heroin atau putau harganya hampir sama, kurang lebih 1 juta lebih dia menggunakan putau, ya. Makanya banyaknya di dalam diskotik hiburan malam itu kalau nggak putau, sabu-sabu, ekstasi, maka banyak sekali kita lakukan operasi bersama dengan BNN, maka kita lakukan tes urin. Banyak sekali hasilnya yang positif. Tidak hitungan 2 menit, 1 menit itu sudah langsung keluar. Ya, ketika kita lakukan tes urin. Lanjut Pak. Nah, ini medik musrawa. Lanjut Pak. Nah, kalau adik-adik pernah lihat, itu dia menggunakan rem, dihisap, rem ya, pedot terus, sehingga dia kuat Pak. Kuat itu kayak terbang, asik, santai. Coy, mau kemana coy? Kuat kemana? Lu tinggal ikut gua sih. Ini salah satu yang memang berakibat pada akan rusaknya daya tubuh kita, ya. Dan tadi Pak, nah kita lihat ya ciri-ciri pecandu 4 om, ya. Nodong, bengong, bohong, nyolong. Dia udah kecanduan obat, ya. Bagaimana supaya dia akhirnya untuk bisa mendapatkan barang tersebut, sehingga barang tersebut sabu-sabu sangat mahal dalam penodong, kalau enggak bohong, menipu, kemudian kalau nggak dapat bengong. Mikir apa gua nih? Gua nyolong apa bohong? Yang ada di pikirannya pasti negatif, gak ada yang positif, ya. Kemudian nyolong yang terakhir. Setelah nyolong ketangkap oleh massa, ditangkap, digebuki oleh massa atau ditangkap pihak kepolisian. Nah, dia kecanduan, OD, overdosis, goyang, mulut musa, berbusa, mulutnya berbusa. Kalau tidak bisa cepat-cepat dibawa ke pihak kesehatan, maka akan innalillahi meninggal orangnya. Ganti Pak Iman. Nah, jadi bagaimana mengenali penyalahguna narkotika? Kita lihat adik-adik jalan sempoyongan, bicara pelo apatis. Tapi kalau emang dari kecil dia jalannya sempoyongan, ya oh itu Pak, jangan-jangan kata Pak polisi itu jangan sempoyongan, padahal dia dari kecil lahirnya kan gitu. Dia harus bisa membedakan. Jangan dari lahir, pas dari lahir dia udah jalan sempoyongan, jalan cacat. Oh kata Pak polisi dia pengguna narkotika lagi. Ya, kita harus lihat membedakan. Kemudian mengantuk, ditemukan alat penggunaan narkoba. Kebersihan dan kesehatan tidak terawat, dekil. Bodoh amat dah, gua mau bajuku bagus-bagus kayak di rumah, ada gua pakai baju sobek-sobek, celana sobek-sobek, masa bodoh, EGP. Ya. Kemudian emosional, sangat beremosi dia. Contoh, dikasih tahu sama orang tuanya, nah besok mama antarkan mama ke pasar, ya mama mau masak. Oh emosi mulu, ma apa? Ngebentak bapak ibunya. Saya ini udah dewasa, ngapain lu saya mah? Salah satu, ya, ciri mengenali penyalahgunaan narkotika. Emosional langsung, membentak bapak ibunya. Kemudian dia sering, ya, sering dia diam di kamar mandi, di kamar saja, ya, atau nggak akan mau bertemu dengan bapak ibunya, kakaknya, adik kandungnya, nggak akan mau dia. Dia lebih baik gua bersendiri aja. Ya, yang tadi masuk ke 4 om juga.
bagaimana gue nyolong, bohong, nodong, ya kan? Itu salah satu. Lanjut Pak Imam. Nah, kondisi akibat penggunaan narkotika, adaptasi tubuh dibutuhkan dosis semakin meningkat untuk memperoleh efek yang diinginkan. Ya, overdosis yang tadi saya sampaikan, kondisi akibat penggunaan zat sehingga terjadi gangguan kesadaran, pola pikir, persepsi dan perasaan dan perilaku. Ya, kemudian putus zat sakau. Tapi kalau ada tetangga kita yang demam, jangan kita, woi, sakau lagi. Kita bisa membedakan adik-adik, ya, antara demam atau sakau. Dapat menimbulkan penyakit gangguan jiwa, TBC, hepatitis BC atau HIV/AIDS. Nah, dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali meskipun sudah lama tidak menggunakan. Lanjut Pak Imam. Bisa dilanjut Pak. Nah, ini tempat kawannya. Kita bisa lihat LPF, warnet di online, contoh di WA pesan ganja, coy, butuh PS. Dia duduk seakan-akan, langsung tangan kanannya menyerahkan jenis narkoba dan uang itu. Salah satunya tempat yang rawan. Ya, makanya kalau ada warnet atau PS, mohon ingatkan Pak RT, Pak Lima, jangan sampai lebih dari di atas jam 10. Ya. Kemudian karaoke, ya, di kita tidak ada tempat karaoke ya, yang di mana tempat karaoke atau dangdutan adanya minuman keras dan narkoba. Kemudian ada yang biliar nih, yaitu tadi nggak jauh dengan mental PS dan game online. Kita jaga transaksi. Lanjut Pak Imam. Lanjut Pak. Nah, ini dia targetnya. 5B, begadang, bolos, beruang, broken home, berpengaruh. 3P, rokok, pengangguran, putus sekolah. 3M, manja, malas, mencela-mencela, ngomong nggak jelas. Ya kan? Teman yang bertanya, jawabnya kemana? Nah, ini target sasaran nih. Lanjut Pak Imam. Dampak buruk narkoba, ya, jadi pemakai, warga, masyarakat, bangsa dan negara. Lanjut Imam. Nah, ini tempat yang tadi saya sampaikan, tempat pecandu narkoba. Bisa di rehab atau masukkan ke rutan atau rumah sakit jiwa, ya. Kemudian ujung-ujungnya kematian. Lanjut Imam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa menjawab? Lanjut Pak Imam. Nah, ini 5M. Mengaktifkan Satgas Anti Narkoba untuk lingkungan Desa Jayanti. Menciptakan lingkungan bersih narkoba. Melaporkan bila ada peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Menyampaikan pesan-pesan anti narkoba dalam setiap kegiatan pertemuan. Membantu teman yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Nah, contoh membantu bagaimana? Nah, teman dekat kita namanya si Oni, contoh. Oni, kita tahu bahwa si Oni melakukan atau pengguna kecanduan. Salah satu membantunya, sampaikan kepada lingkungan, salah satu orang tuanya, ketua RT, nanti akan menyampaikan kepada pihak desa. Pihak desa akan koordinasi. Kan RT, RW, Jaro, kemudian ibu kepala desa. Koordinasi pada pihak polisian akan kita bawa, kita rujuk bagaimana dasarnya itu dari pihak desa untuk memohon dilakukan rehab atas nama siswa Anu. Itu maka kan kita koordinasi, baru kita bawa ke panti rehab yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut Pak Iman. Nah, ini ancaman hukuman Undang-Undang Nomor Kita lihat
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 ayat 1. Ya kan? Setiap orang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bawah satu dalam bentuk tanaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Denda minimal 800 juta. Lanjut memang untuk jenis ganja, sabu atau ekstasi pasal 112 tetap masuk ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pasal 112. Setiap orang tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan satu dengan tanaman pidana 4 tahun paling lama 12 tahun atau denda 800 juta. Lanjut Pak Iman. Nah, sabu ekstasi ganja masih masuk ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pasal 114. Ya, kita bisa lihat ya, paling singkat 5 tahun atau 20 tahun. Silakan lanjut Pak Iman. Baik, tepuk tangan semuanya. Baik, pesan kami, pesan Desa Jayanti, Ibu Kepala Desa, apapun yang saya sampaikan itu tergantung kita, tergantung hati kita. Sehebat apapun narasumber menyampaikan, sehebat apapun Ibu Kepala Desa mengingatkan kita semua, tetapi kalau hati kita tidak mau merubah, maka siap-siap masuk terjerumus. Contohnya ke rehab, kemudian masuk ke penjara di rutan, yang terakhir itu rumah sakit jiwa dan kematian. Harus siap-siap kita. Kalau niat kita sudah baik, saya berjanji Pak, saya berjanji tidak akan menggunakan dan memakai, mengedarkan narkoba di hati kita nih. Maka insya Allah apa yang polisi sampaikan, kalau kita beretika, maka insya Allah kita tercapai cita-cita kita dan bisa terjauhi dari narkoba. Baik, tepuk tangan semuanya. Mas, 2 acara di 1 hari, mau usah panjang lebar, yang intinya saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Kepala Desa dan Pembina Desa Pak Irbo dan Pak Ami, rekan saya yang telah mengundang saya selaku untuk bersilaturahmi kepada adik-adik dan memberikan dan saling mengingatkan tentang narkoba dan penanganan remaja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan maraknya peredaran tramadol dan ekstremer ya, yang sering beredar di masyarakat kita. Jadi gini, terkadang adik-adik suka belum paham tuh antara pengguna dan pengedar. Apakah pengguna itu dapat dipidanakan ataukah hanya pengedar yang dipidanakan? Berdasarkan undang-undang apa saja yang dapat menjerat adik-adik kita, misalkan hanya pengguna apa pengedar. Mungkin itu saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya, bahwa sudah disampaikan untuk pengguna atau adik-adik diajak mencoba 4 atau 5 budaya jika tertangkap oleh pihak polisi. BB-nya hanya 4 atau 5. Itu bisa kita bawa ke rehabilitasi. Karena ketika BB-nya di atas 50 atau 100 butir, maka itu bisa masuk ke Undang-Undang Kesehatan yang akan dilakukan penahanan. Kalau anak tersebut di bawah umur, maka kita akan bawa khusus kepada anak-anak Pak, rutan anak-anak yang ada
di kota Madia Tangerang. Tapi banyaknya orang tua kita udah ketakutan duluan. BB-nya 5 tapi nanti ditahan, bisa saja dikeluarkan, tapi ujung-ujungnya masuk ke rehabilitasi kalau barang buktinya sedikit. Tapi bukan berarti diperbolehkan banyak atau sedikit pengguna atau bandar atau pengguna pemakai, bukan berarti dibebas dilegalkan. Tapi sama-sama jika tidak tertangkap walaupun dia baru coba-coba barang bukti oleh polisi, nanti ujung-ujungnya tadi yang empat tadi ya, rumah sakit jiwa, rumah tahanan, ya kan, overdosis, dan ujung-ujungnya kematian. Jadi yang tadi pengguna kalau 5 atau 6 butir tertangkap, kita bisa bawa ke rehabilitasi yang sudah kerjasama dengan unit narkoba Polres. Kalau BB-nya 51 atau beberapa butir banyak, itu kita akan proses ya. Tapi kita juga terima kasih Ibu Kepala Desa banyak sekali, bukan banyak ya, ada ya beberapa pemuda Desa Jayanti yang Ibu Kepala Desa Jayanti sering koordinasi kepada kita, ujung-ujungnya minta diluruskan yang tadi menyimpang, akhirnya diluruskan juga. Kita terima kasih juga nih Pak sama Ibu Kepala Desa Pak Jerbo dan Ibu Misi dan stafnya, banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa Pak di kampung A, Toto ketangkap, orang tua yang nangis, udah kasih uduk contoh, hidup susah, ekonomi susah, ujungnya apa? Ibu yang Pak yang membantu, yang menjamin Ibu Kepala Desa semua. Kalau ibu bapak ada pengguna tramadol sinar, itu yang menjamin Ibu Kepala Desa. Tapi bukan berarti besoknya berbuat lagi, cukup saja saja ketika sudah dibantu Ibu Kepala Desa. Gak ada cerita 2 kali, biarin aja 2 kali, jangan dibantu. Artinya kita saling mendoakan juga Pak. Kita lihat Ibu Kepala Desa dan Pak Jerbo ya, kita lihat kemana-mana, ke kampung, dari kampung ke perumahan di wilayah Desa Jayanti untuk membantu Desa Jayanti untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Pak. Pada intinya, pada adik sekalian, jangan coba-coba untuk mencoba narkoba sebelum nanti terlambat. Harta, benda, kesedihan akan menimpa kita ketika kita menggunakan narkoba. Camkan itu ya. Terima kasih.